mesnya itu menyenggol ureter, ya. Oke, untuk inervasi adalah dari uterovaginal plexus, ya. Itu merupakan cabang dari S2. Ya, jadi merupakan bagian bawah dari perineal branch dari nervus pudendalis yang merupakan berasal dari S2 BS4 plexus. Sacralis, ya. Oke, ini uterus, kemudian tadi sudah posisi anatomisnya, ya terdiri dari body dan cervix, dia berada pada laser pelvis. Nah, dia terdiri dari 3 lapisan di situ, ya. Lapisan paling dalam, lapisan mukosanya adalah endometrium, lapisan ototnya myometrium dan perimetrium, ya. Ini Anda bisa perhatikan, ya. Jadi ini adalah endometrium. Jadi kalau kalian siklus menstruasi harian itu hanya berada pada jaringan endometriumnya. Kemudian lapisan yang paling tebal di sini adalah lapisan ototnya disebut dengan myometrium. Kemudian bagian yang paling luar tipis ya ini yang kita sebut dengan perimetrium. Nah, kemudian kalian bisa lihat di bagian paling dalam ini ada satu ruang ya yang kita sebut dengan uterine cavity atau cavum uterus ya. Jadi kalau misalnya wanita pasang IUD, nah IUD ada di sini. Atau misalnya pada saat fertilisasi sudah terjadi, kemudian hasil pembuahan itu akan tertanam, akan melakukan nidasi pada bagian bodi dari uterus dan kemudian dia akan berkembang. Ya, semakin besar itu masuk ke dalam uterine cavity. Nah, tadi saya katakan bahwa uterus dibagi menjadi dua, bodi dan cervix. Sedangkan cervix sendiri akan dibagi dua lagi ya karena dia berada di atas dari vagina sehingga disebut dengan supravaginal part of the cervix dan ada bagian yang masuk ke dalam vagina ya sehingga disebut dengan vaginal part of the cervix ya. Oke, kemudian ini vagina dan ini adalah selaput darah ya atau human. Nah, ini adalah secara keseluruhan kalian bisa perhatikan ya dan kemudian ini adalah tuba uterina di mana tuba uterina pada wanita dewasa itu memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Dari lateral ini adalah infundibulum ya di mana ada fimbre di sini. Kemudian bagian yang paling panjang dan paling lebar itu adalah ampula. Fertilisasi terjadi pada bagian ampula. Kemudian bagian yang paling sempit ini kita katakan ismus, kita beri nama ismus. Kemudian bagian yang berhubungan dengan uterus itu namanya uterotubal junction. Ya, oke. Sekarang kalian perhatikan strukturnya dari tuba uterina. Bila terjadi fertilisasi dan kemudian dia menempel pada tubanya dan berkembang, tentunya dia tidak akan mampu menampung hasil pembelahan sel tersebut sehingga akhirnya ini akan pecah ya. Jadi kalau kehamilan itu tidak berada di dalam uterus, itulah yang kita sebut dengan kehamilan di luar kandungan ya. Kemudian ovarium ya. Jadi ovarium, jadi oogenesis terjadi di sini, vaskularisasinya tadi sudah saya singgung. Kemudian dia difiksasi ya, jadi dia posisinya berada fix di sana oleh karena dia difiksasi ke lateral oleh suspensori ligamen dan dengan uterus dia oleh ovarian ligamen ya. Nah, kemudian vaskularisasi ini kalian bisa perhatikan di situ. Oke, ya jadi tentang uterine tube sudah saya singgung tadi. Nah, kemudian ini posterior view, ini dari belakang ya. Ini yang kita sebut dengan broad ligament ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini broad ligament ya. Jadi broad ligament berada di uterus itu adalah mesometrium, ini adalah mesosalping dan mesovarium. Jadi kalau kita lihat dari depan, nah ini kalau kita lihat dari depan ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, nah ini kan ada seperti selaput begitu ya. Nah, ini ada dua anterior posterior. Ini yang kita sebut dengan broad ligament ya. Jadi ini adalah yang mesometrium, mesosalping dan mesovarium. Broad ligament berada di dalam broad ligament. Nah, kemudian kalian bisa lihat gambar yang di bawah ya. Kita kembali tetap melihat broad ligament ya. Jadi kalau kita lakukan satu irisan sagital
pada bagian lateral dari uterus, kemudian lateralnya lagi. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Ini adalah mesometrium. Ini adalah mesosalping, ini adalah mesoparium. Ya. Oke, kemudian, nah ini kelihatan tubanya dengan pembagiannya. Kemudian tadi ini saya langkari ovarium ya, jadi udah semua ini saya omongin ya. Kamu tinggal baca saja. Nah, kemudian ini adalah vaskularisasi ya. Yang semua tadi itu kecuali ovarium, semuanya adalah cabang dari internal iliac artery ya. Uterine artery, kemudian internal pudendal artery ya, semua dari sana. Nah, ini dia internal iliac arterinya ya. Dan kemudian ini Anda bisa perhatikan yang internal pudendal artery ya, jika dia akan memberikan vaskularisasinya selain ke vagina bagian bawah, kemudian dia ke genitalia eksternal juga. Ya. Oke, ini tadi sudah ya, kalian sudah bisa lihat kembali, kemudian aliran kembalinya semua akan masuk ke dalam vena dengan nama vena yang sama dengan nama arteri. Ya. Oke. Nah, ini adalah aliran limfenya ya. Yang kemudian ini adalah inervasinya ya. Jadi dia adalah dari ini plexus hipogastricus yang superior dan yang inferior ya. Oke, kemudian eksternal ya. Untuk genitalia eksternal ya pada wanita seluruhnya itu kita sebut dengan nama vulva atau pudendum ya. Di mana dia terdiri dari mons pubis ya, labia major, labia minor, klitoris ya, kemudian vestibul, bulb of vestibul yang mana ini adalah homolog dengan corpus spongiosum pada laki-laki, kemudian greater dan lesser vestibular glands. Ya, jadi agak banyak untuk eksternalnya. Nah, ini Anda perhatikan seluruhan ini yang kita sebut dengan vulva atau pudendum. Ini adalah mons pubis, klitoris, labia major, labia minor, yang mana ruang atau celah di antara labia minor kita sebut dengan vestibulum atau vestibul ya. Kemudian ada bulb of vestibule ya, nanti kita lihat lebih di dalam. Kemudian ini adalah muara dari greater dan lesser vestibular glands. Ya. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan daerah yang dibatasi dengan garis putus-putus yang bentuknya ini seperti apa, dikatakan seperti diamond ya sebetulnya ya, tapi oke, seperti layang-layang bolehlah. Ini adalah ruang yang kita sebut dengan atau daerah perineum. Ya, jangan lupa ada peritoneum, ada perineum ya, jangan sampai kebalik. Nanti kita lihat lebih dalam. Oke, kemudian mons pubis ini ditumbuhi rambut pada saat mulai pubertas, ada tumpukan lemah ini kamu bisa baca. Kemudian labia major, labia minor ya, ini dibaca saja. Kemudian klitoris yang ini adalah homolog dengan penis ya. Yang mana ini ya, pada klitoris juga ada bagian body dan glans of klitorisnya ya, di mana dia memiliki panjang sekitar 2 cm dengan diameter 1 cm. Jadi celia ini adalah daerah yang sangat sensitif. Nah, kemudian vestibul nah ini dibaca saja deh ya. Nah, kemudian ini bulb of vestibule ya. Jadi dia merupakan satu mesh yang agak memanjang yang merupakan juga erektil, jaringan erektil ya, yang panjangnya sekitar 3 cm yang homolog dengan ya corpus spongiosum pada penis. Oke. Dan ini adalah kelenjar vestibular glands yang ini juga homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada laki-laki ya. Jadi dia menghasilkan sekret ya, yang nanti juga fungsinya adalah untuk lubrikasi ya, yang mana nanti dia akan menghasilkan sekret sepanjang adanya rangsangan seksual di situ ya, sama dengan oke. Ini saya katakan klitoris ada body dan ada glans klitorisnya ya.
Dan kemudian vaskularisasi dari vulva itu adalah dari eksternal dan internal pudendal arteri ya. Jadi eksternal itu terutama ya hampir sama, homolog dengan yang laki-laki. Misalnya laki-laki tadi skrotum bagian anteriornya dari cabang dari eksternal. Wanita ya untuk yang labia juga seperti itu ya. Oke, kemudian yang internal pudendal artery itu ada kebanyakan adalah untuk yang skin ya, kemudian untuk genitalia eksternal dan juga pada perineum nasal ya karena posisi perineum di situ ya. Oke, kemudian untuk labia arteri ya kan cabang dari sama ya. Kemudian venanya dia akan masuk dalam internal pudendal vein. Kemudian ini adalah aliran limfonya ya yang kalian bisa lihat di situ tadi. Kemudian inervasi ya, jadi inervasinya sebetulnya dia hampir homolog dengan yang laki-laki juga ya. Jadi untuk bagian yang anterior, jadi kita pisahkan untuk anterior dan posterior ya. Jadi yang anterior dia adalah dari lumbar plexus yaitu melalui anterior labianal ya. Yang kemudian dia berasal dari ini, dari ilioinguinal nerve ya. Dan genital branch of the genitofemoral ya kan sama dengan ini. Kemudian ini yang posterior aspeknya ya. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan ya, jadi untuk anterior aspeknya itu adalah dari sini ya, Anda bisa perhatikan ya dari ilioinguinal nerve ya, kemudian juga ini adalah yang posterior aspeknya. Nah, kemudian untuk di gambar yang sebelah kiri kalian bisa perhatikan, nah ini round ligamen berakhir pada labia major ya. Nah, ini ada tumpukan lemak di situ pada labia major ya, yang tergantung dengan wanita yang misalnya sudah menopause tentunya lemak ini juga dia akan menurun juga karena pengaruh hormon yang mungkinnya ya. Oke, kemudian kita perhatikan tumpukan lemak kita hilangkan ya. Kita akan melihat otot-otot ya yang ada di sekitar itu ya. Jadi ini adalah bulbus sponiosus yang sama sebetulnya pada laki juga Anda bisa perhatikan ya, ini musculus ischiocavenosusnya. Nah ini ya, jadi kalian bisa perhatikan ini adalah bulb of vestibule ya, dia merupakan jaringan erektil dengan panjang sekitar 3 cm ya yang homolog dengan corpus spongiosum pada laki-laki ya, sedangkan cavernosanya ini ya di klitoris. Nah, kemudian, Anda bisa perhatikan di sinilah keluarnya internal pudendal, baik arteri, nerve, ya, dan aliran baliknya, ya, dari vena ada di situ semua. Yang semuanya ini dia akan memberikan vaskularisasi, akan memberikan inervasi di daerah vulva, ya. Oke, ini adalah persarafan lagi yang saya tunjukkan ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang kita bedakan menjadi yang anterior dan yang posterior aspek ya. Nah, kemudian ini Anda bisa perhatikan, nah ini greater vestibular glands-nya ya, yang tadi salurannya dia berada pada vestibul ya. Oke, klitoris sudah perhatikan di sini ya, ini body dan glands of clitoris. Nah, kemudian kita bicara tentang perineum. Saya tidak bicara lagi tentang diafragma pelvis di sini ya, tapi mungkin slide-nya masih ada ya. Nanti kita loncatin saja untuk perineum ya. Jadi yang dibatasi oleh garis putus-putus yang bentuknya seperti diamond dikatakan. Nah, ini seperti diamond yang terdiri dari dengan kita menarik garis putus-putus juga dari masing-masing sudut pada lateralnya pada tuberositas isium ya. Sehingga akan ada dua segitiga di situ, yang segitiga yang lebih di atas atau yang anterior ya, karena kita lihat di bawah kan dia di atas ya, itu adalah urogenital triangle, kemudian anal triangle-nya. Nah, kemudian batas-batasnya kalian bisa perhatikan di gambar ya. Tapi sebelumnya kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah otot-otot yang ada pada perineum ya. Jadi ada 6 otot di sini. Jadi ada external anal sphincter ya pada anus di situ. Kemudian ada bulbus spongiosum tadi sudah saya tunjukkan. Ada ischiocavernosus ya juga sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian ada transverse perineal
ya, baik yang superficial maupun yang deep. Dan kemudian ada sphincter uretra eksternal di depan, ya. Oke. Jadi ini tadi yang saya katakan perineum. Jadi kita menarik garis-garis putus-putus di sini, ya, pada batas lateral dari perineum, yaitu pada tuberositas isium, ya. Ini adalah urogenital triangle-nya, kemudian ini anal triangle, ya. Oke, kemudian nah ini dia, ya. Ini adalah perineum, ya, batas-batasnya. Yang di anterior di sini adalah bagian bawah dari simfisis pubis. Ini adalah tuberositas isium dan ini adalah ostoxicus, ya. Jadi nah ini juga yang merupakan pelvic outlet juga, ya. Nah, sedangkan ini, ya, kalian bisa perhatikan ini perineum. Kalau kita lihat tadi dari bawah kan bentuknya seperti diamond, tapi kalau kita lihat dari lateral seperti ini, ya. Jadi ini juga yang kita sebut dengan pelvic outlet, ya. Jadi Anda bisa perhatikan di sini bentuknya begini, kemudian dia ke segius, sehingga kalau kita lihat dari bawah seperti ini, ya. Oke, baik laki-laki maupun wanita ya sama. Ini adalah urogenital triangle-nya. Walaupun di sini kalau pada wanita ada 2 lubang di situ, ya. Jadi untuk urogenital dan uro dan genitalnya, kalau pada laki-laki dia menjadi satu. Nah, kita perhatikan sekarang untuk perineum baik laki-laki maupun wanita, ya. Jadi ini adalah otot-otot dari bulbus, penyusul dan isio cavernosus di sini. Kemudian ini adalah transverse perineal, ya. Nanti ada yang superficial dan ada yang deep. Ini dia. Oke. Ya, jadi sama, otot-otot itu sama antara laki-laki dan wanita, hanya di sini posisinya, ya, agak sedikit berbeda, ya. Agak sedikit berbeda karena kalau laki-laki kan dia akan terbentuk penis begitu menjadi satu begitu, sedangkan di sini vestibul, ada vestibul, ada labia minor seperti itu, ya. Posisi namun struktur itu sama, ya. Oke, ini adalah vaskularisasinya, Anda bisa perhatikan. Loh, kok ada lagi nih, loh, double ya. Oke, ya, kembali lagi hanya untuk refreshing saja, kalian sudah belajar tentang osteologi, ya. Saya kembali mengingatkan pada kalian bahwa ini adalah tulang organ-organ yang kita sebutkan tadi dari urinary sampai ke genital, ya, terutama yang internal. Kemudian kalau urinary itu adalah ureter yang berada di bagian pelvis, kemudian urinary bladder dan uretra, ya. Kita mengingat lagi tulang-tulang yang bentuk pelvis, ya, yang dibentuk hip bone kanan kiri, sacrum dan coccygeus. Jadi dia merupakan keempat tulang ini, dia akan berartikulasi di situ dengan dihubungkan oleh ligamentum yang sangat kuat sehingga tidak ada pergerakan di situ. Jadi dia seperti ruang jadinya, ya. Nah, untuk pelvis kita bedakan antara pelvis lesser pelvis, ya, jadi batasnya ini adalah pada pelvic inlet di sini. Turun ke bawah yang berwarna biru itu adalah lesser pelvis, ke atas itu adalah greater pelvis, ya. Ini yang Anda bisa bedakan, ya, jadi yang lesser dan greater. Yang lesser pelvis inilah yang disebut dengan true pelvis, ya, itulah pelvis yang sebenarnya, sedangkan yang greater pelvis itu adalah yang false pelvis, ya. Kemudian ini adalah diafragma pelvis, baru di bawahnya perineum, ya. Jadi ini tulang yang membentuk hip bones, ya, yang mana terdiri 3 tulang, ilium, pubis, dan ischium, yang pada saat seumur kamu sekarang ketiga tulang ini sudah menjadi satu, yang sudah tidak bisa kita lihat batas antara ketiga tulang itu, ya, di mana pertemuan ketiga tulang ini ada pada acetabulum. Ini adalah kita lihat dari media, ya. Jadi ini garis ini, arcuate line ini yang akan membentuk pelvic inlet, ya. Oke, kemudian nah kalian harus bisa membedakan, ya, pelvis laki-laki dan wanita, ya.
Kalian bisa lihat di sini dari ketebalan tulangnya, kalau dia lebih tebal tentunya lebih berat. Kemudian kelengkungan dari os iliumnya, bentuk dari pelvic inletnya, bentuk dari acetabulum, foramen ovale, foramen obturator ya. Dan ini adalah arcus ya. Jadi perbedaan itu ada di sini. Oke. Anda mengenal ada 4 jenis pelvis. Ya. Android, gynectoid, anthropoid, dan platypenoid. Ya, kalau 4 jenis pelvis tentunya berbeda ya keempat itu. Namun pada laki-laki ya kebanyakan bentuknya android, wanita kebanyakan bentuknya adalah gynectoid. Kalau untuk seorang wanita yang paling ideal bentuknya adalah yang gynectoid ya. Untuk android dan gynectoid itu berbeda. Namun dia punya persamaan. Persamaannya adalah kalau pada android diameter anteroposteriornya dengan yang transversal ini memiliki panjang yang hampir sama. Hampir sama. Gynectoid juga ya, jadi itu sama. Bedaannya pada android kedua sumbu tadi berpotongan mendekati sakrum ya, sehingga bentuk dari pelvic inletnya seperti jantung. Sedangkan pada bentuk yang gynectoid perpotongan kedua sumbu ini hampir di tengah-tengah ya, sehingga dia bentuk pelvic inletnya hampir bulat. Kalau anthropoid dengan platypenoid ini kebalikannya ya, jadi anthropoid ya, anthropoid itu anteroposteriornya panjang, transversalnya pendek, sedangkan platypenoid anteroposteriornya pendek, transversalnya panjang ya. Oke, nah ini sudah tadi. Nah ini adalah otot-otot yang ada di dalam pelvis yang sudah diberi warna berbeda ya, untuk membedakan kalau kamu nanti ingin melihat bahwa seperti musculus levator ani dibentuk ya otot apa saja ya. Sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan laki-laki ya, hanya berbedanya pada laki-laki misalnya seperti musculus dari kompresor uretra ya, jadi dia akan melingkari uretra, sedangkan pada wanita di belakang dari uretra ada vagina ya, sehingga musculus dari kompresor uretra dia sekalian mengelilingi vagina seperti itu ya. Oke, ini tidak lagi saya karena itu adalah diafragma pelvis ya yang nanti akan saya hapus. Oke, sedikit lagi ya, saya bicara tentang breast ya, karena ini masuk pada reproduksi sistem ya. Jadi saya nggak tahu ini adalah ukuran payudara yang ideal atau tidak menurut Anda. Selera Anda boleh suka yang kecil, suka yang besar, sama saja. Prinsipnya adalah seperti ini ya. Jadi breast itu berada pada dinding anterior dari toraks di depan dari musculus pectoralis major yang dipisahkan oleh pectoral fascia. Ya, jadi kalau kita lihat dari medial ini struktur yang kita lihat ya, jadi ada fat, ada mammary glands di sini. Kalau ini kita lihat dari anterior ya, jadi ada terlihat adanya nipple dan di sekitarnya ini ada kulit yang berwarna lebih gelap ya. Itu yang kita sebut dengan areola nami. Oke, mungkin lebih jelasnya kita lihat begini aja ya, kita lukis aja sehingga Anda bisa membedakan mana fat dan mana mammary glands, yang kemudian ini adalah salurannya, lactiferus, ductus lactiferusnya, kemudian ini adalah lactiferus sinus, yang kemudian dia akan menuangkan kalau misalnya ada ASI ya yang diproduksi dan keluar melalui nipple atau papilla mami. Ya, ini adalah areola. Ya, jadi kita lihat dari sini ini adalah musculus pectoralis major yang dipisahkan oleh pectoral fascia. Nah, kalau kita proyeksikan payudara itu setinggi costa 2 sampai costa 6. Ya. Ini adalah perkembangan payudara pada saat masih anak-anak, kemudian dia akan masuk ke usia pubertas dan pada saat umur 15 tahun sudah menyerupai bentuk yang dewasa ya. Jadi kalian bisa lihat dari anterior dan dari lateral. Oke, kemudian gambar yang kiri di sini ini jangan bingung, ini adalah midline. Oke, sekarang saya tanya pada yang wanita. Kalian memiliki payudara berapa? Ya, jadi ada berapa payudara Anda? Pasti senyum-senyum, ya. Aneh nih Dokter Widianto sudah tahu payudara 2, nanya lagi misalnya.
Karena ada beberapa wanita yang memiliki payudara lebih dari 2, ya. Jadi inilah ya yang memungkinkan payudara itu ada di luar dari yang ada di dada, ya. Namun jangan khawatir bahwa yang di luar dari dada itu dia tidak berkembang, ya. Dan bukan berarti kemudian ini akan menjadi kanker payudara, tidak, ya. Oke, payudara Anda tidak bulat bundar namun ada ekornya yang kita sebut dengan axillary tail. Ini vaskularisasinya yang saya kira saya tidak lagi singgung, ini sudah saya singgung saat kita belajar vascular system. Ya, enak kan, cepat jadinya ya. Nah, ini sama ini ya, jadi vaskularisasinya yang dibentuk yang diberikan oleh medial mammary branch dan lateral mammary branch ya. Ini adalah aliran limfonya yang sudah juga saya sampaikan ya. Ini arahnya. Oke, untuk payudara kalian memang untuk reproduksi di situ ya, karena untuk menyusui, namun mengingat tingginya angka kesakitan dari CA payudara ya, karena dia akan menduduki peringkat pertama pada kanker pada wanita ya, itulah sebabnya kita mengharapkan kalian untuk sadari ya, periksa payudara sendiri, nggak usah repot-repot pacarnya suruh periksa ya, nanti terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Dengan kita meriksa payudara sendiri, sekecil apapun benjolan itu kita akan tahu. Ya, dunia medis sudah sangat maju, kita akan tahu. Itu baru kalian membutuhkan orang lain ya, datanglah ke dokter dengan pemeriksaan yang sudah canggih sekarang, ada USG payudara, ya, kemudian ada mamogram, kemudian ada pemeriksaan dengan patologi anatomi, itu bisa kita menegakkan apakah ini jinak atau ganas. Bukan berarti waktu kecil dia jinak kemudian berubah jadi ganas, tidak. Dia memiliki jalur yang berbeda, ya. Kemudian jangan sampai kulit payudara kalian seperti ini atau besar-besar porinya seperti kulit jeruk, ya, itu sudah stadium 2 ke atas, ya. Jadi stadiumnya hanya sampai 4 deh. Ya, ini dengan mamogram kita bisa membedakan yang di bawah ini dengan batas yang tegas, ini jinak, dan yang batas yang tidak tegas ini adalah yang ganas, ya. Oke, jadi sampai di situ female reproduksi yang saya berikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian terima ya. Nah, kemudian sedikit akan saya putar ya. Oh, yang Oke, ini kita sudah kita gabung ya, jadi antara laki-laki dan wanita ya. Saya buatnya yang wanita lebih dulu ya, nggak apa-apa ya. Tadi sudah kita beri keterangan, jadi baik yang wanita maupun yang laki-laki, saya kira bisa yang mana saja lebih dulu ya. Oke, kalian sudah bisa lihat ya. Oke ya. Jangan protes kalau suaranya tidak terdengar ya, nanti linknya saya akan kirim ya, jadi di sini akan saya bantu ya. Ya, jadi ini kita untuk yang wanita dulu ya. Kedua, ya. Ya, jadi itu dia menunjukkan kidney ya, jadi itu ureter ya, dan bladder dan prostat itu ditunjukkan ya. Nah, yang ditunjukkan itu adalah, nah itu vena cava inferior dan ini adalah aorta ya. Nah, kemudian
Ya, jadi kalian bisa perhatikan di situ tuh vaskularisasi dari ren. Nah, itu yang ditunjukkan adalah uh, renal arteri yang berada posisinya di posterior dari vena ya. Ya, nanti dia vena renalis di sini akan menuangkan ke vena cava inferior. Ya, dia mengatakan bahwa vena renalis yang kiri lebih panjang daripada yang kanan. Nah, itu posisinya dia ya. Nah, itu adalah superior mesenteric arteri. Di situ posisinya di bawahnya itu. Kemudian kalian bisa perhatikan situ. Nah, itu adalah ureter yang ditunjukkan ya. Nah, kemudian itu dia katakan bahwa ada 3 penyempitan di situ ya. Nah, itu pelvic ureteric junction. Dan yang ketiga yang langsung ditunjukkan adalah untuk yang masuk dalam urinary bladder ya. Nanti yang kedua ditunjukkan setelah ini ya. Nah, ini yang kedua ya, yang ditunjukkan nanti bahwa pada saat dia masuk ke dalam agitus pelvis ya. Ya, jadi ini anggap laki-laki dan perempuan ya sama aja karena ren dan ureternya tidak ada perbedaan ya. Ya, itu yang tunjukkan itu adalah yang kedua ya. Nah, sekarang ini adalah posterior view. Nah, itu physical atau seminal glands. Nah, itu adalah ductus deferens. Nah, itu dia bersatu yang dia akan membentuk ejaculatory duct ya. Jangan lupa posisi ureternya kalian lihat, kemudian ductus deferensnya bagaimana ya. Nah, itu yang memberikan vaskularisasi ya. Nah, kemudian ini itu terlihat adanya uretra ya yang berada di bawah prostat itu ya, itu bentukan dari prostat di atasnya. Nah, sekarang urinary bladder ya, jadi ini akan dibuka ya. Nah, itu ureter, itu ductus deferens dan itu adalah seminal glands atau vesicle. Nah, itu adalah urinary bladder ya yang kemudian dia iris, kemudian kalian bisa perhatikan bagian dalam ya. Nah, seperti itu adalah urinary bladder. Ya. Yang dia penuh dengan lipatan-lipatan mukosa di situ kalian perhatikan. Ya, itu uretra. Ya. Ya, jadi dia dimulai dari bagian neck dari bladder. Di sana ada sphincter uretra interna. Ini merupakan bagian uretra yang pertama ya. Tapi di keterangan ini dia mengatakan bahwa uretra itu dibagi menjadi 3. Jangan pakai itu ya, pakai yang dibagi menjadi 4. Nah, itu adalah muara dari ejaculatory duct ya pada uretra pars prostatica di bagian posterior. Ya, ini bukan bagian dari urinary system ya, hanya kebetulan aja dia posisinya berada di atasnya. Nah, ini adalah dia tulis gonadal, right gonadal vein ya, karena tidak terlihat laki-laki atau wanita ya. Jadi kalau laki-laki dan wanita ya dia memiliki nama yang berbeda. Nah, sekarang kalian perhatikan coronal section dari pen ya. Nah, itu piramidum renalis calis minor, kemudian ini calis mayornya ya. Itu adalah pelvis renalis. Ya, di sini dia katakan pelvis of ureter ya. Itu bedanya. Nah, ini adalah ureter.
Nah, ini adalah cabang dari renal artery ya. Ya, pada beberapa orang memang ada aksesori renal artery tapi tidak selalu ya. Nah, sekarang juga bisa perhatikan coronal section dari rem ya. Nah, itu ya, itu kaliks minornya membentuk kaliks mayor di situ, kemudian ke pelvis renalis ya. Nah, itu cabang dari renal artery. Oke. Saya salah naruh ini judulnya. Ya, jadi di sini dia akan memperlihatkan ini sebetulnya sih hampir sama deh ya. Nanti kamu bisa lihat aja ya. Coba saya teruskan dengan lagi nih. Berarti saya salah. Kemudian untuk yang female, ya untuk yang female terlihat ya deh ya. Saya masih share apa enggak? Ini masih ya? Terlihat, Terlihat, dokter. Oh ya, oke ya. Saya agak sedikit cepat saja karena waktunya juga sudah habis ya. Nah, ini adalah female reproduksinya ya. Ya, ini kembali lagi ke urinary dulu ya, seperti itu. Ini nggak usah deh ya, ini tadi sudah ya. Nah, nah ya, jadi ini adalah urinary bladder, kemudian ini uterus ya. Ini uterus, nah itu adalah yang saya katakan vesico uterine pouch-nya ya. Ya, kemudian nah, itu lapisan peritoneum yang melapisi, kemudian di belakang itu ada cekungan ini yang kita sebut dengan recto uterine pouch-nya ya. Ya, sebut dengan kafum 12 dulu ya. Nah, kemudian itu adalah tuba uterina ya, itu yang ditunjukkan. Kemudian, nah itu adalah bagian infundibulumnya ya, ada fimbre di situ. Nah, ini adalah suspensory ligamen di mana ada arteri dan vena dari ovarian arteri di situ. Nah, ini adalah round ligamen ya. Round ligamen yang saya katakan tadi dia berakhir pada labia major. Ya. Oke, kemudian dia hanya mengulangi saja itu ya.
Nah, kalau pada laki-laki kan tidak ada uterus di situ ya, sehingga dari belakang dari urinary bladder langsung rektum ya, sehingga disebut dengan vesico rectal vesico pouch. Nah, ini kalian lihat dari lateral itu urinary bladder. Nah, uh, itu rektum dan kemudian itu sphincter anusnya ya. Nah, nah itu bulb of vestibule yang ditunjukkan ya. Nah, itu crus of clitorisnya ya. Kemudian nah itu Anda bisa perhatikan ya. Ini labia mayor yang ditumbuhi rambut, labia minor tidak ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan, kita lihat dari inferior ya. Nah, itu labia mayor. Tuh, sudah ditunjukkan. Itu klitorisnya. Nah, vestibul itu adalah ruang yang berada di antara kedua labia minor. Ya. Tuh. Nah, yang ditunjukkan sekarang ini adalah perineal body. Ya. Tapi di objin biasanya ini yang katakan perineumnya adalah vagina dengan anus. Tapi kalau dalam arti yang sesungguhnya itu adalah bukan perineum namun perineal body. Ya. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan ya, itu adalah uterusnya ya. Kemudian ya, itu urinary bladder-nya. Nah, itu adalah ovariumnya ya. Nah, itu adalah tuba ya, tuba uterina ya. Kita tidak pakai istilah fallopian tube, itu Master Fallopian yang menemukan Fallopian dari uterus. Nah, ini adalah rondigamen ya. Kemudian Anda perhatikan, nah ini adalah, nah itu uretra ya, itu uretranya, kemudian di bawahnya ada itu, nah itu baru lubang vagina ya. Ini adalah lubang vagina ya. Nah, itu adalah cervix. Itu adalah vaginal part of the cervix ya. Dia sedikit agak sedikit terbuka itu karena dia ada polip di situ ya. Nah, itu space atau antara sudut di situ ini yang kita sebut dengan fornix ya. Jadi itu yang posterior, kemudian ini yang anterior ya, dan yang lateral kiri dan kanan ya. Ya, jadi ini adalah, nah, kembali lagi dia kan menyinggung tentang tulang pelvis ya. Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan, nanti kalian bisa selesaikan sendiri ya. Kalian bisa selesaikan sendiri. Eh, Kalau saya putar terus, saya akan banyak makan waktu. Emang kalian mau? Kalau mau sih saya nggak apa-apa. Setelah ini apa caranya? Capek kan dari tadi pagi ya? Oke, nanti saya akan kirim linknya, kalian silahkan buka, karena ini adalah pengganti dari praktikum. Sebetulnya sama saja, waktu praktikum juga karena mahasiswa banyak, kita di Bali terus terang memang agak terbatas dengan jumlah kadaver yang ada, ya sehingga juga saya hanya mendemonstrasikan, hampir sama seperti tadi, oh ini namanya fornix, ini uterus, dan yang lain seperti itu ya. Jadi tidak masalah ya, tetap praktikum bisa kita berikan dengan saya mencari eh, yang dalam bentuk kadaver ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya minta maaf karena waktunya agak terlewat sedikit ya. Ya. Oke, selamat belajar. Kemudian kita besok ya bertemu ya untuk pleno ya. Ya. Oke, silakan nanti saya akan mengirimkan
ini ya, materi ini ke teman kalian yang menghubungi saya ya. Kalian butuh nggak recordingnya deh? Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Saya sih, bener, kok nggak ada yang Butuh minta? dokter. Kalian diam, ya saya diam dong. Butuh dok, butuh dok. Kok kalian diam? Sudah lewat loh kardiovaskular, udah diskusi, udah pleno lagi. Butuh banget dok. Oh, nggak bilang. Ya, oke, akan saya petik dan akan saya kirim melalui temannya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.